Halo guys, welcome back to my channel bareng gue Juli Ekspor. Di video kali ini juga series yang kalian tunggu-tunggu, yaitu adalah Tanya Ekspor. Nah, sekarang gue udah ngumpulin beberapa pertanyaan karena gue udah tadi buka question box di Instagram Story. Dan ternyata pertanyaannya menarik-menarik. Contoh yang pertama dari Lewis Agustian, butuh waktu berapa lama untuk sukses untuk mentor Julio? Jadi sebenarnya gini sih, gue nggak selalu ngeset bahwa sukses itu di bawah umur 30 tahun. Nah, kalau kita tanya di bawah umur 30 tahun tuh sukses yang seperti apa? Karena parameter orang sukses juga beda-beda. Ada orang yang bilang 100 juta di tabungannya dia udah rasa sukses, ada orang yang 1 miliar baru sukses, ada yang 100 miliar baru sukses. Jadi suksesnya seperti apa dulu nih? Kalau ditanya berapa lama, menurut gua itu ada yang namanya rumus itu SMART, S-M-A-R-T. Jadi rumus itu pertama S itu spesifik, jadi kayak barang apa atau apa yang lo mau achieve itu spesifik. Yang kedua M adalah measurable, jadi bisa diukur. Yang A, SMA, A ini achievable, jadi benar-benar bisa di-achieve. Jadi kayak mau punya private jet, nanti dulu deh, karena ada beberapa hal yang mesti di-achieve dulu sebelum private jet. Setelah itu R itu realistic, dan T itu adalah timetable, artinya lu set nih, ketika 4 ini udah dapat, timetable-nya mau seperti apa. Nah itu lu set dulu, baru abis itu bisa set butuh waktu berapa lama ya untuk kejar itu. Jadi nggak ada kata pasti berapa lamanya kalau misalnya yang tadi gue bilang spesifik, tidak terukur, tidak realistis, dan tidak achievable, itu nggak bisa dibilang berapa waktu suksesnya. Itu yang pertama. Yang kedua dari Fajar.Alvin, bagi bayar cangkang dan pinang kok. Nah ini kalau misalnya lu main di dua produk, menurut gue coba fokus satu dulu. Kalau misalnya cangkang dan pinang ini kan kerjanya keras banget. Kalau menurut gue coba lu dive for dulu aja, maksudnya kerja keras dulu di satu produk, dan abis itu ya di fight bahwa lu harus dapat di komoditi itu. Kalau misalnya tanya bagi bayar cangkang dan pinang, gue kasih pinangnya aja, karena kalau gue kasih dua-duanya ntar lu nggak fokus lagi. Ini bayar pinangnya. Pertanyaan ketiga dari Calv NSF, mau tanya kok upah buruh yang muat barang ke kontainer diurus forwarder atau kita sendiri? Sebenarnya kalau muat upah buruh yang muat barang itu kan buruh yang ada di gudang atau yang ada di pabrik. Sebenarnya biaya itu sudah ditanggung oleh pabrik, jadi nggak ada biaya lagi. Kalau misalnya pabrik udah bilang nih harganya sekian, itu sebenarnya dia udah ngitung dengan biaya buruh. Jadi itu pembayaran yang nanggung adalah pabrik, bukan lo, dan nggak ditanggung sama forwarder, enggak, itu ditanggung oleh pabrik. Pertanyaan keempat dari Jupi.id25, ikut komunitas Bisa Ekspor harus punya laptop ya kok? Enggak lah, toh kok komunitas kita itu bentuknya di aplikasi, dan aplikasinya bisa kalian download di Play Store dan App Store, dan aplikasi kan pasti berhubungan banget dengan handphone, bukan laptop gitu, jadi punya handphone pun cukup. Pertanyaan kelima dari Bagus.Kristianto, sudah makan kok? Wah, perhatian sekali ya, sudah banyak. Pertanyaan keenam dari Indra Asindra, kenapa orang kalau makan nasi putih pakai tangan, tapi kalau makan nasi goreng pakai sendok? Kenapa, Pak? Kenapa ya? Bener juga sih. Mungkin kalau nasi goreng ini kali, berasnya nasinya pisah-pisah. Nasinya pisah-pisah. Kalau misalnya nasi warteg, nasinya nempel-nempel ya. Bisa dicomot. Kalau misalnya nasi goreng tuh nggak bisa dicomot. Itu jawabannya, itu. Pertanyaan selanjutnya dari Syahaditya 02, kapan nikah kok? Kalau jangan lupa undang KBE, Komunitas Bisa Ekspor. Kapan nikah nggak tahu, gue sih pokoknya di bawah 30 lah ya. 28, 29, pengen ngejar banyak hal dulu. Terus pengen ya menikmati masa bujang. Kalau nikah juga kayaknya gue bakalan nikah di Bali, cuma udah cari-cari tempat ya, cari-cari dulu aja biar tahu budgetnya. Nah ini sebenarnya kalau lu ngeset sesuatu harus spesifik, harus terukur dan achievable. Jadi kalau misalnya nikahnya wah mau megah 10 miliar, nggak achievable kalau misalnya seperti itu, kecuali punya net worth 200M, jadi 10 miliar cuma 5%-nya. Kayak gitu, jadi ya mesti dihitung-hitung. Jadi kalau ditanya kapan nikah, 2 tahun lagi kali ya, 2,5 tahun atau 3 tahun lagi, nggak tahu. Pertanyaan selanjutnya dari Aris_NR26, purpose your life 5 tahun ke depan, 10 tahun and end of your life. Jadi sebenarnya purpose gue tuh punya cukup ikatan kuat dengan Indonesia Timur, karena gue belajar banyak banget di sana, dari titik kehidupan yang paling rendah di sana, dan harapannya
dengan apapun yang gue kerjakan lewat komunitas bisa ekspor, lewat beberapa ekosistem ekspor yang gue bangun nantinya, yang akan launching di bulan depan dan 2 bulan lagi, karena banyak banget ekosistem yang lagi kita kerjain. Jadi harapannya itu bisa ngebantuin dari ujung barat sampai timur Indonesia, dari utara sampai selatan, tentang bagaimana kita bisa buka lapangan kerja lewat komoditas yang ada di daerah mereka masing-masing. Jadi ya harapannya hidup gue berguna lah untuk itu. Pertanyaan selanjutnya dari brew.gempik K-nya 3, gimana cara kita bisa yakin di jalan yang kita tempuh? Sebenarnya gini sih, kalau di awal-awal ketika lu ngejalanin sesuatu mungkin lu berpikir ini jalan yang tepat nggak ya? Gue juga dulu berpikir seperti itu, tapi jawabannya juga sama. Mau cari yang tepat juga mau sampai kapan? Kalau misalnya pertanyaannya kayak gini, gue boleh menganalogikan, gue pacaran nih sama seorang cewek gitu ya, terus udah gitu nggak cocok, gue putus, terus gue bilang, kamu nih nggak cocok, kita nih kayaknya nggak cocok deh, udah deh sampai di sini aja. Habis itu lu cari yang baru, pasti begitu lagi, itu pasti. Kita nih nggak cocok karena sebenarnya memang nggak ada yang cocok. Sama dalam perjalanan sebuah bisnis, kalau ditanya yakin, gue berani jamin nggak semua orang yakin dalam pekerjaan dan bisnis yang dilakukan. Tapi yang dilakukan adalah konsistensi, udah gitu terus kerja keras sampai benar-benar hasilnya ada. Karena kalau kita bicara soal yakin nggak yakin, ini kan kita bicara soal feeling ya. Sometimes di dalam dunia bisnis, apalagi untuk teman-teman yang baru melangkah di dunia ekspor, coba deh jangan main pakai feeling dulu. Kalau pakai feeling, kayaknya nih bukan gua banget deh, kayaknya deh. Itu kan feeling, itu kan perasaan yang bermain. Nah menurut gue sih, itu dihilangkan dulu. Coba kita fokus dengan apa yang di depan mata, kerjakan sebaik mungkin. Gue selalu bilang, kalau kita ngelihatnya hasilnya dalam waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, gak bisa kayak gitu, terlalu pendek. Kalau gue sih ngelihat 3 tahun gue fokus di sini, kalau gue gak jadi apa-apa, baru gue cabut. Kalau misalnya ternyata jadi apa-apa, gue akan lanjutin. Tapi 3 tahun ya, dan itu benar-benar kerja keras setiap hari. Gagal berdiri lagi, terus udah gitu kalau misalnya kalian nggak tahu ya belajar lagi, terus aja seperti itu. Dan kalau misalnya kayak gitu, gue berjamin 3 tahun kemudian lo akan bilang bahwa gue yakin dengan apapun yang gue kerjakan hari ini. Jadi jawabannya kurang lebih seperti itu. Pertanyaan selanjutnya dari mrjailani.22, kalau dari buyer transfer ke rekening pribadi bisa nggak, apa harus PT? Sebenarnya gini, mau pribadi mau PT pun boleh-boleh aja. Cuman banyak pembeli itu mau transfernya ke PT karena in case atau sewaktu-waktu misalnya kalian kabur, itu kan yang ditakutkan oleh pembeli, dia bisa ulik PT-nya, dia bisa cari, ada legalitasnya dan semua pasti ketemu. Tapi kalau pribadi, dia takutnya pasti transfer kabur, itu kan ketakutan si pembeli. Jadi sebenarnya bisa-bisa aja, kecuali lu bisa negosiasi dengan si pembeli bahwa lu tuh trustable banget ya. Mungkin bisa, tapi kalau mau aman ya PT. Pertanyaan selanjutnya dari KM Nurfi, aktivitas rutin pagi hari, bangun tidur, terus minum jus seledri stick, itu buat obat autoimun, terus berdoa, nyuci mobil, baca berita, baca buku, satu bab, habis itu mikirin kerjaan, planning, baru deh mandi, ke kantor, kerja beneran. Itu aktivitas rutin pagi hari. Terus pertanyaan selanjutnya dari Raymond.Lawrence, pernah ditipu buyer nggak? Kok kalau pernah, paling parah seperti apa? Ditipu buyer gue nggak pernah sama sekali. Ini gue nggak ngomong bohong, itu gue nggak pernah ditipu sama pembeli, tapi gue pernah ditipu sama supplier. Nah itu, jangan takut orang luar nipu kita. Kadang-kadang yang di dalam negeri sendiri yang bisa nipu. Itu yang kita harus hati-hati. Makanya kalau buyer gue nggak pernah ketipu. Kenapa? Karena kalau dia nggak transfer, ya gue nggak kirim. Tapi kalau ditipu supplier, kita terima barangnya, kita terima uang dari si buyer, kita transfer ke supplier, bisa suppliernya kabur. Itu makanya harus hati-hati. Jadi kalau misalnya kalian berpikir, gue tahu ditipu buyer, mendingan lu secure supply se-secure-securenya, seaman-amannya. Kalau misalnya lu ketemu satu orang yang mengaku bahwa dia adalah pabrik, dan ketika lu datang ke pabriknya dan dia bilang nggak boleh, question tuh, kenapa tuh? Kalau misalnya yang punya pabrik sih harusnya ngizinin aja. Pertanyaan selanjutnya dari Lukman Hakim _1, dulu sebelum sukses sudah hampir pesimis belum kok tentang eksportir? Tadi gue udah jawab sebelumnya, gue nggak pernah ada rasa pesimis, gue nggak ada pernah rasa takut. Gue berpikir masih muda, udah jalanin aja, gagal berdiri lagi, ditipu coba lagi, nangis, abis itu berhenti semenit 2 menit terus bahagia lagi. Konsep seperti ini yang lu harus paham dalam bisnis apapun, gak cuma di ekspor. Sampai akhirnya lu yakin bahwa lu jalan di tempat yang benar,
selama lu tahu bahwa bisnis lu itu nggak cuma buat diri lu sendiri dan nggak cuma buat keuntungan lu sendiri, tapi buat jadi berkat buat banyak orang. Kalau bicara soal ekspor, kita bicara soal kontribusi, kita bicara soal buka lapangan kerja. Makanya lu harus paham kalau lu melakukan itu dan ada orang lain yang merasakan dampak yang baik dari apapun yang lu kerjakan, trust me deh, itu pekerjaan benar. Gitu. Jadi nggak ada lagi kata pesimis. Kalau misalnya pesimis, artinya tidak menjadi keuntungan buat banyak orang. Kalau lu tahu bahwa ada keuntungan buat orang lain ketika lu melakukan ekspor, itu baru benar gitu. Maksudnya lu yakin-yakin aja. Pertanyaan selanjutnya dari ben.prdn, PRDN nih betul. Malming kayak gini, kok Julio tetap produktif kah sama kerjaan atau lagi agak santai? Gue tuh kalau ditanya, kayak gue punya pacar, terus udah gitu, kamu nih sukanya kerja ya gitu. Jadi kalau misalnya ditanya gue hobinya apa ya, nggak ada hobi, hobinya ya planning, bikin strategi, kerja. Kenapa? Karena bukan kejar uang guys, bukan. Tapi gue berpikir minimal dari kemampuan gue ini berguna buat banyak orang, itu dulu aja. Kalau misalnya itu udah dapat ekosistem, apalagi memang expertise gue di ekspor, ya gue pengen bikin ekosistem ekspor ini terbaik di dunia gitu loh. Gue pengen ngebawa Indonesia ke panggung internasional dengan ekspornya. Dan gue tahu nih banyak banget kelemahan-kelemahan ekspor di Indonesia yang belum disupport oleh pemerintah. That's why gue bilang, mau ada pemerintah, nggak ada pemerintah, I don't care. Gue bakalan tetap jalan. Itu yang menjadi kesibukan gue sih dari Senin sampai Minggu, sampai Senin lagi, sampai Minggu lagi. Untuk ngebangun itu. Jadi capek ya lumayan. Tapi kalau ditanya santai, ya santai juga karena gue suka sama kerjaannya. Pertanyaan selanjutnya dari Vmelinia. Aku cewek dan pengen belajar ekspor tapi dipandang sebelah mata sama ortu. Menurut Koko gimana? Sebenarnya nggak cuma ekspor doang. Kita mau ngerjain apapun biasanya orang tua juga pandang sebelah mata. Kebanyakan. Karena mereka berpikir mereka aja nggak bisa. Apalagi lo gitu loh, anaknya. Cuman kadang-kadang orang tua tuh lupa dunia udah berubah begitu cepat dan mereka tuh nggak update aja bahwa anak-anak muda sekarang tuh udah bisa ngelakuin apapun. Kalau dipandang sebelah sama orang tua, buat gue sih I don't care ya, bodo amat. Karena masa depan gue ya di tangan gue, bukan di tangan orang tua. Jangan sampai gue nurut, gue nggak jadi apa-apa, gue nggak bisa apa-apa, pas udah tua nanti orang tua meninggal terus gue nyesel. Harusnya nih waktu muda gue kerja nih. Jadi kalau misalnya masalah dipandang sebelah mata mah biasa. Nyokap gue aja pernah ngoncin gue nggak pulang gitu ya karena kerja, cari supplier, bla 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 bla, meeting sana, meeting sini. Dibilang kayak, ngapain sih udah yang kerja aja yang pasti aja. Ya tapi jatuh. Tapi sebenarnya kalau misalnya itu bisa ngehasilan dan kita bisa ngebuktiin orang tua ya happy aja kok mereka pada akhirnya. Nih pertanyaan terakhir nih dari 4_NND, klub sepak bola apa yang paling kau Julio suka? Gini, gue nggak suka nonton bola, tapi gue suka main FIFA di PS5. Klub sepak bola yang paling gue suka pakai tuh PSG karena itu udah OP banget, overpower. Ada Neymar, ada Mbappe, ada Messi, udah ada Di Maria, udah nggak ada yang bisa lawan. Kalau misalnya teman lu main FIFA, main bola terus dia pakai PSG, udah nyerah aja. Itu terlalu OP. Itu jadi kalau dari sepak bola, gue nggak nonton bola, tapi itu yang paling gue suka. But anyway, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman kasih ke gue dan gue ngejawabin. Semoga itu bermanfaat dan jadi sebuah inspirasi buat teman-teman semua. Harapannya gue selalu berdoa buat teman-teman yang lagi bergelut di dunia ekspor. Kalian bisa yakin apapun yang kerjakan itu benar, karena ketika kalian bisa besar di dunia ekspor, akan banyak lapangan kerja yang terbuka, akan banyak hidup orang yang diubahkan. Dan harapannya nggak cuma bikin untung buat mereka, tapi untung buat kalian sendiri. Kurang lebih seperti itu di video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan pantengin channel ini terus supaya ini berkembang dan bisa kasih edukasi ekspor yang terbaik buat kalian semua. So see you on the next video. Bye-bye.